Sok datang, gera datang sih temat, itu lo bating. Lila yuk umat Islam para sewe, gara-gara maneh, gitunya. Jadi posisinya sok segera datang. Ulah sok alibi we teh sia komo jongos begal nasab teh. Sia ngaharun tuh we hungkul sia mah. Sekalian aja jangan di Rabiul Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September. Dia kan ngajaknya Robito Alawiyah. Robito Alawiyah mengiyakan. Tetapi fakta kenyataannya Anda tahu sendiri kan? Panas tantangan yang diserukan Kiai Imad yang latang mengajak pembuktian 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesisnya hingga siap meladeni 20 orang dengan hanya sendirian. Sederet tantangan demi tantangan keras untuk pembuktian Kiai Imad soal tesis para habaib tersebut kini kembali ditolaknya dengan beragam alasan ketika diladeni pihak yang menjadi lawannya. Di antara alasannya adalah karena yang dulu debat Abuya Qurtubi, Habib Hanif Alatos sama Gus Wafi kan juga hadir di sana, Kiai Haji Idrus Romli, Gus Rumail. Jadi posisinya itu karena memang beliau-beliau tidak mewakili atau membawa surat perwakilan dari Robito. Nah, akhirnya Gus Uting lu bangahun tuh sih kayak babelnya. Kami tadi wae umat Islam sih abis ini. Yang diantara alasan karena pihak terkait tidak mewakili surat perwakilan dari Robito sehingga Kiai Imad tidak datang pada waktu debat di Banten saat itu. Tetapi ketika undangan datang dari Robito Alawiyah langsung yang akan dilaksanakan 7 September hingga mengundang Kiai Imad, Roma Irama dan kawan-kawan dengan hormat, inilah tanggapan Kiai Imad selanjutnya. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabiul Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja. Sontak Kiai Imad kembali menolak undangan Robito Alawiyah dengan alasan bahwa ia hanya siap berdebat jika dilakukan di UIN Wali Songo tanggal 10 September dan siap meladeni hingga 20 orang pihak lawan hanya dengan Kiai Imad sendirian. Hingga undangan debat untuk menuntaskan polemik nasab dipastikan akan kembali gagal dilaksanakan sebab penolakan kembali Kiai Imad hingga sejumlah tokoh kembali menanyakan keseriusan tantangannya tersebut. Tapi saudaraku, saat ini Robito Alawiyah sudah memfasilitasi mengundang beliau. Dia kan ngajaknya Robito Alawiyah. Robito Alawiyah mengiyakan. Tetapi fakta kenyataannya Anda tahu sendiri kan? Al-Kabur jilid 2. Ya, apakah itu bisa dikatakan orang munafik? Apakah sebuah debat dan pembuktian akan terjadi untuk menuntaskan masalah polemik nasab yang membuat gaduh sehingga umat Islam akan kembali tenang dan berakhir dari polemik ini? Ataukah hal ini akan sengaja terus diperpanjang untuk membuat umat Islam bingung hingga terjadi kegaduhan, kebencian dan adu domba sesama umat muslim yang makin meluas? Dengan berbagai alasan, seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut, saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabiul Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Saadalah Alawi. Sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Saadalah Alawi adalah Rabiul Alawiyah. Sehingga Rabiul Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad. Harusnya kalau dia meneliti nasab Alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Saadalah Alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Saadalah Alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Saadalah Alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini?
Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Robitoh mengundang Imad Bisam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat-sangat relevan sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusi terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Padahal ITB kampus besar. Begitu juga saya kira UIN Wali Songo, ini kampus luar biasa, Universitas Islam Negeri. Tapi ini yang kita bahas ilmu nasab. Objek penelitiannya tentang nasab. Nasab ini punya disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu nasab. Apakah di situ ada prodi ilmu nasab? Apakah ada profesor ilmu nasab, ada nasabah, sehingga itu dikatakan relevan dan layak untuk menjadi gelanggang diskusi ilmiah terkait masalah ini. Ya tentunya orang yang alim di satu bidang belum tentu alim di bidang yang lain. Orang yang alim di bidang tafsir misalkan, bisa jadi dia awam di bidang ilmu nasab. Sehingga kalau bicara ilmiah dalam konteks ini ya relatif. Ya kalau mau sekalian mencari tempat yang netral, ilmiah, bicara netral ya. Walaupun sebetulnya Robitotul Alawiyah sendiri insya Allah akan menjamin daripada keselamatan, aman, kami nggak akan melakukan intimidasi dan lain sebagainya. Insya Allah pulang pergi aman, sehat walafiat biidznillah. Tapi kalau mau bicara lebih jauh lagi terhadap lembaga ilmiah yang relevan dan kompeten dalam masalah ini, ya kalau mau silahkan sekalian di Nakoba internasional. Nakoba internasional yang diakui dunia internasional, yang diakui di negaranya, misalkan yang di dalamnya ada pakar-pakar ilmu nasab, ya, apalagi yang sudah berpengalaman ratusan tahun bergelut dalam bidang nasab, itu baru kompeten, ya silahkan. Tapi kalau pertanyaan saya di UIN Wali Songo, apakah ada nasabah? Apakah ada profesor ilmu nasab misalkan? Apakah ada lembaga penelitian nasab di dalamnya? Walaupun ya dia lembaga akademik, punya kompetensi dalam bidang ilmu agama di berbagai disiplin ilmu lainnya, tapi spesifik pembahasan ini adalah bidang ilmu nasab, sehingga ilmiah itu sifatnya relatif tergantung tempat di mana diskusi ini dijalankan, harus sesuai dengan disiplin keilmuan yang sedang kita bahas ini. Sehingga saya kira dalam konteks ini sudah sangat-sangat tepat kalau diskusi diadakan di Robitotul Alawiyah, karena selama ini yang bersangkutan selalu menantang Robitotul Alawiyah setiap diajak bicara, selalu menantang Robitotul Alawiyah setiap diajak diskusi, inginnya dengan Robitotul Alawiyah. Nah, sekarang Robito yang mengundang, Robito saat ini yang mengundang, sehingga nggak ada alasan lagi untuk mengelak dan menghindar, dan ini sudah sangat-sangat relevan karena inilah tempat otoritatif yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, itu nasabah alawiyah. Kemudian sedikit saja terakhir, ada yang bertanya kenapa kok harus mengundang beberapa tokoh seperti Bang Haji Roma Irama misalkan. Karena pertanyaan jawabannya simpel, sederhana. Bang Haji Roma Irama sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh nasional yang menyatakan hakul yakin. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut, menyatakan hakul yakin Pak Alawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau, bukan Pak Alawi bukan duriyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa, seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu hakul yakin tuh, merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini, punya basis ilmu yang luar biasa kuat, sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Karenanya kami undang beliau sebagai salah satu tokoh yang representatif mungkin dari kalangan Imaduddin bin Sam'un dan kawan-kawan. Jadi itu sejauh mana kehakul yakinannya itu ingin kita buktikan, ingin kita gali. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat kepada seluruh umat. Saksikan insya Allah secara live. Nah, kalau ada yang mengatakan ini nggak live, tertutup, terbukanya itu dalam bentuk live. Nah, kalau dari kubu mereka mau bawa media ya silahkan, mau merekam silahkan. Insya Allah saya yakin pasti Robito akan memperbolehkan, karena takut sabotase atau lain dan sebagainya, silahkan mau merekam bawa media silahkan. Tapi kalau ada yang memframing ini tertutup, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang melihat, ini akan disaksikan secara live. Kenapa kok nggak disaksikan banyak orang secara langsung? Karena nanti kalau rame gaduh, akhirnya diskusinya tidak berjalan khidmat, tidak bisa berjalan dengan ilmiah. Nah, maka ini sebetulnya tertutup dari segi tidak boleh semua orang hadir, agar tempat itu kondusif, tidak gaduh, tidak ada ribut-ribut, tidak ada tepuk tangan, sorak-sorak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain terbuka karena akan disaksikan, disiarkan secara live. Saya kira yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan Allah persatukan umat Islam di Indonesia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jauhkan bangsa ini dari mereka-mereka yang ingin memecah belah umat.
Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.